Selamat siang, selamat pagi, selamat sore yang nonton hari ini Pop Up. Balik lagi bareng gue Odek sama Bima yang gimbal di sana. Halo, halo. Hari ini kita kedatangan 3 insan muda Indonesia yang luar biasa. Ada Abang Rico dari Urban. What's up? Ada Mas Abeng dari NTL, Gagah Heart 13. Sedap. Oh iya. Sama Bang Said nih, idolaku, Kamengski. Dari Bintaro gua. Ya. Rambut gue lihat dulu dong, rambut gue. Anjir. Corona. Nyukis sandeblok nih, nyukis sandeblok. Masa corona. Oh, pakai bandana terus warnain dong. Iya gitu. Tai. Oke, Terus, guys, mau ngasih tahu apa namanya buat semua yang nonton di sana, kita sebenarnya hari ini kenapa kedatangan 3 jagoan-jagoan kita ini? Karena jujur pada saat kemarin kita, as we all know, kita masuk ke fase pandemi ini, kita ngelihat banyak teman-teman yang langsung bergerak untuk bukan cuma mengubah bisnisnya, tapi juga bergerak untuk membantu sesama. Gitu. Nah, jujur, ketiga abang di depan saya ini adalah abang-abang yang memang bergerak duluan, yang bisa gue lihat bergerak duluan gitu. Kita punya Rico, waktu itu Rico bikin, Urban bikin kaos desain Indonesia versus COVID, yang memang Rico ya. Iya. Kemudian NTL langsung habis itu bikin collab sama artis-artisan bidding sneakers. Nah, yang keren juga ada Bang Said sama kemarin bikin Blast This Mess tuh, yang tadinya mau pameran tiba-tiba langsung di-switch jadi auction yang seluruh keuntungannya dibagikan juga buat orang-orang yang membutuhkan di sana gitu. Jadi buat kita buat Pop Up para abang-abang ini very inspiring dan rasanya kayaknya layak buat kita bagikan juga inspirasinya ke teman-teman di luar sana gitu, supaya kita bisa saling support satu sama lain lah, saling gandengan tangan dan saling bantu di era yang menyusahkan kita semua ini. Gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin mau nanya-nanya dulu kali hari-hari pada ngapain aja nih abang-abang, cerita dikit dong. Mungkin bisa dari Rico dulu, hari-hari ngapain aja. Gue hari-hari untuk pertama kalinya dalam seumur hidup gue jadi anak basket, gue 2 bulan non-stop workout sore. Ngerti Non-stop banget gue fisik. Abis iya minimal push up apa abis lu mau kemana lagi men? Lo anak Indobarian dulu kan? Dulu Indobarian juga. Lo six packin lagi dong sekarang. Cuma maksud gue segila-gilanya basket dulu Sabtu Minggu libur kan, nggak latihan lah. Tapi ini di masa corona udah 2 bulan lebih, gue non-stop minimal push up di rumah. Itu sih salah satu habit gue yang anjir, gue nggak pernah nih begini, jadi biar seru aja. Iya, biar mati bener. gaya. Karena gue lumayan garis keras work from home. Jadi gue keluar rumah emang beneran kalau cuma beli sembako. Berarti total lo di rumah terus deh? Di rumah terus. Even lo olahraga juga nggak keluar komplek tuh kok? Ya kan gue ada tempat pull up di sini. Oh keren banget. Di depan. Pantes lo gagah terus ya kue? Ya gila kagak lah. Gitu sih. Kalau gue sih sehari-hari itu paling pagi Zoom meeting sama tim Urban. Biasanya gue juga bikin konten podcast sama Kemal sama Iser juga buat basket. Gitu. Terus buat YouTube Urban Interview kita ngelakuin via Zoom. Kemarin udah sama Abeng juga gitu. Jadi tetap jalan berbagai macam aktivitas ya via internet lah dari rumah gitu. New normal nih ya, new normal. Gila benar. Banget ya. Bang Abeng senyum-senyum manis aja nih Bang Abeng. Kalau di rumah ngapain aja Bang? Pusing bos, semuanya event nggak ada yang jadi. Terus ya jadi sebenarnya ngaruh kepada bisnisnya NTL yang lain ya, karena kan gue juga ada lagi bikin aplikasi. Terus kita juga kemarin sempat rilis merchandise, tapi akhirnya harus rilisnya secara online. Padahal kan tadinya kita kolaborasi sama Goods Dep itu kan rencananya udah mau bikin mini event paling nggak kan di store. Terus juga kita mau bikin banyak hal sih sebenarnya, akhirnya jadi kita switch semuanya menjadi online. Dan semuanya menjadi ketunda karena beberapa pekerjaan yang bersinggungan langsung dengan pabrik kan, sedangkan pabrik aja harus membatasi pekerjaan mereka kan. Jadi shift-shiftan gitu ya mereka ya. Iya, semuanya ketunda dan akhirnya semuanya jadi gue larin online nih. Jadi selama gue di sini ya nyusun konsep online terus ngejalanin semuanya secara online dan lumayan jadi pembelajaran baru sih. Akhirnya jadi bisa mikir nih dalam kondisi terdesak seperti ini, wah bisa ngapain lagi nih kayak gitu sih. Jadi ya berusaha sebaik mungkin lah agar tetap semuanya jalan. Karena kan di sini orangnya banyak kan, jangan sampai rodanya berhenti berputar, bro.
Bener bro, banyak yang tinggal situ tuh ya. Asli. Bang Said ngapain Bang Said? Wah, ngapain? Sebagai apa nih? Sebagai Pasti Said. ngebalk. Sebagai Said dan Kamengski lah dua-duanya. Sebagai Said sih gue sekarang lagi terakhir lagi ngurus anak gue kan lahir tuh tanggal 1 Mei kemarin, jadi yang Alhamdulillah, selamat Bang Bang. Said. Selamat. Congratulations. Cewek cowok Bang? cowok. Waduh. Mau gue langsung ajak demo buruh gitu turun ke jalan tuh 1 Mei kan. Ngobat. Tapi dilarang sama istri gue, jadi ya udah. Cuman kalau gue sebagai Kamengsi sih, alhamdulillah sih gue masih beroperasi normal ya untuk sampai saat ini gitu. Jadi belum ada perubahan yang signifikan yang sampai ngeganggu banget lah gitu sebenarnya. Jadi masih tetap produktif sekarang gitu. Ya aman lah istilahnya, masih terkendali lah. Penjualan masih bagus. Alhamdulillah masih anjlok. Enggak masih aman lah. Alhamdulillah. Mantap. Berarti sebenarnya kalau gue perhatiin dari tadi kalian bertiga kan sebenarnya kayaknya ada penyesuaian nih. Penyesuaian dalam artian kalau tadi paling telak Abeng langsung gue harus putar otak banget nih gimana caranya bisnis gue tetap jalan gitu ya. Lo biasanya cari-cari inspirasinya buat keep the business rolling tuh dari mana sih, Beng? Ko atau si Said gitu? Oke, kalau dari gue nih. Kalau gue kan di sini otaknya banyak ya, jadi enak gitu, bisa ngobrol. Oh kenapa gini aja, oh ya kenapa gini. Nah kita cari kalau yang, oh ini nggak mungkin nih kayaknya kalau misalnya pada saat lagi seperti ini kita cari ide lain. Jadi otaknya banyak, jadi mikirnya enaknya di sini tuh mikirnya nggak sendirian gitu. Jadi alhamdulillahnya selalu ketemu ide yang kayak kemarin kita bikin lelang ternyata rame. Selain kita dapat membantu teman-teman juga yang ngebantu yang sedang bertempur di garda depan ini, kita juga tetap bisa menjalankan ya aktivitas kita sebagai seniman, dan di sini tetap bisa muter rodanya, tetap anak-anak, jadi ada kerjaan segala macam. Jadi ya enaknya gitu sih, otaknya banyak, jadi bisa berpikir bareng-bareng. Lu kok gimana kok? Untuk beradaptasi dengan situasi ini maksudnya gitu ya. Sebenarnya gue mungkin mirip-mirip sama Said ya. Gue alhamdulillahnya sampai detik ini gue juga tidak ada dampak signifikan terhadap sales. Karena jujur 85% core gue memang jualannya via online. Karena gue nggak ada fisik store. Ya ada fisik store, cuma kan untuk traffic memang lebih banyak di online. Jadi di saat ada work from home, pembeli gue tidak terlalu berpengaruh gitu. Cuma memang benar, gue sambungin sama Abeng, gue ada 3 collab yang harus agak mundur. Gue nggak apa-apa, bisa gue cerita di sini. Gue harusnya collab sama Lift itu harusnya gue disiapin launching tuh, mundur. Tapi gue tetap ada yang tetap berjalan juga. Itu gue collab sama Leak minggu depan, gue rilis. Gitu. Sama Dodi ya? Sama Dodi. Jadi sebenarnya gue tidak terlalu puter otak untuk sales yang gimana sih, nggak ada sih sebenarnya, karena memang tidak ada COVID ya 85% itu tetap bisa gue jaga. Cuma karena gue salah satu brand yang ngedevelop sosial media yaitu YouTube, itu kan belum umum tuh sebuah clothing line ngedevelop YouTube gitu. Nah itu gue harus putar otak, seru nggak itu gue salah satu jadi yang pertama, seru nggak ya gue interview orang via Zoom. Nah, itu kan Zoom baru bisa direkam, terus Zoom itu Premiere supaya lo 40 menit nggak habis. Itu gue kulik tuh di awal tuh. Jadi ya gue lebih eksplor si sosmed, dan gue baru tahu bahwa Instagram Live tuh baru banyak yang nonton jam 9 ke atas lo sekarang. Yang kayak gitu-gitu tuh gue kulik. Jadinya gue kulik sih. Gue jauh lebih ngulik sosial media jadinya, karena memang itu jadi platform paling dilihat orang pada di rumah doang. Jadi gue lebih mengadaptasi gimana caranya gue naikin brand awareness via sosial media sekarang. Berarti lo bener-bener gitu. bener-bener pelajarin strategi medianya Iko ya? Naik jam berapa? Iya kan? gitu sih. Iya. Apa platformnya yang enak segala macam gitu ya? Benar. Tim digitalnya ada nggak sih kok di Urban? Gue nya di rumah memang, tapi kalau tim inti Urban, gue sistem shifting masih kerja tiap hari. Oh masih kantor? Gue masih ke kantor, jadi tim admin gue juga ada tim digital in-house, ada videographer gue ada, tim editor ada, gue in-house. Jadi kayak gitu tetap bisa jalan. Lanjut. Sama kayak Abeng sih, maksudnya di saat gue explore suatu divisi, misalnya si tim digital, gue banyak yang bantuin mikir juga, mendingan gini bang, gini.
Jadi emang harus, nggak tahu ya, hikmahnya menurut gue buat setiap perusahaan yang lagi mengalami masa COVID nih, ini lu lagi solid-solid ya justru menurut gue. Iya. Yoks. Ibaratnya kapal goyang nih bos. Yoi. Kapal goyang nih biar nggak tenggelam, explore itu lu. Ya di sisi lain nggak munafik, mungkin karyawan kita parno, anjing gue di PHK nih, gue harus cari muka apa. Itu semua terjadi secara natural dan in a good way gitu. Jadi kalau menurut gue bener, jadi banyak otak kita minta ide apa tuh kalau gue lagi bersemangat lah. Alhamdulillahnya kalau di Urban ya, semua pada interaktif buat kasih masukan gitu. Kontribusi semua langsung ya. Iya. Bang Said, gimana Bang Said? Kalau gue sih ini ya, kalau dibilang beradaptasi mungkin kayak apa ya, kayak nggak apa ya. Intinya gue sadar nih keadaannya lagi semuanya lagi pada apa ya, lagi pada nggak seaktif dulu lah gitu. Maksudnya si ekosistemnya ini nggak sesehat dulu gitu. Jadi kalau gue sih movement adaptasinya, gue bikin caranya gimana gue memulihkan ekosistem gue itu biar mereka normal lagi, pulih lagi. Jadi akhirnya bisa berdampak lagi buat kita gitu. Jadi kayak timbal balik. Makanya gue bikin kayak di setiap pembelian gue bagi-bagi masker gitu. Terus gue bikin hand sanitizer gitu ya. Gue bagi-bagiin aja ya untuk proteksi mereka kan. Jadi mereka mau support yang gue lakukan juga, ya gue akan support gue juga. Kayak gitu sih, gue lebih ke movement kayak gitu sebenarnya. Tapi ide-ide hand sanitizer itu dari mana nih? Ya dari internet aja, gue lihat anak-anak bikin, gue ikutan bikin gitu. Tapi lo kemas dengan versi lo? Iya, betul. Terus gue juga akhirnya shifting kayak, gue mau bikin pameran nih, tapi ternyata gagal kan, nggak mungkin. Ya udah ini gue lelang aja papan-papannya gitu. Gue akhirnya ngelihat Abeng bisa secepat itu, ya berarti gue bisa juga nih cepet nih gitu. Jadi akhirnya ya udah gue lakukan dengan pola yang serupa gitu, cuma dengan media yang berbeda gitu. Bergitar sih. Gagah banget. Oke, sekarang masuk ke main conversation kita nih ya. Nah, ini nih abang-abang nih yang gue pengen tahu banget gitu. Kenapa waktu itu cepet banget sih? Langsung berpikir gue harus melakukan sesuatu nih buat sekitaran gue gitu. Do action. Kenapa bisa secepat itu gitu? Kenapa itu dulu yang keluar rather than mikirin gimana bisnis gue bisa survive? Buat gue itu menarik banget sih. Gimana, Bang Riko atau Bang siapa? Gue dulu kali ya? Gue dulu ya, coba ya. Jadi memang perlu gue garis bawahi, si Urban ini bisa dibilang belum pernah terpancing bikin kata-kata yang cuma cuan doang. Contoh, di saat waktu RUU KUHP yang lagi demo, itu kan gue berangkat juga ke DPR lah. Itu follower gue, Bang, lu bikin DPR versus everybody dong. Kalau gue mikir cuan, gue bikin itu kaya tuh gue. Gue nggak bikin. Satu, ya kan? Terus waktu itu Bude Sumiati DM gue, Mas Riko, salam kenal. Gue gak kenal tuh. Saya mau order 1000 piece. Gitu. Oh nggak bisa Bude, kita soalnya harus representatif kota atau apa. Gitu. Bude Sumiati kan orang. Balik dia mau everybody versus Bude Sumiati gitu? Iya. Akhirnya dibikin satu, gue izinin dan dipakai sama dia, disinkronize. Boleh dicek udah ya. Terus udah itu lewat. Jadi terus di masa COVID ini mungkin karena kita lah ya, kita sama-sama ngerunningin bisnis kita sendiri, mungkin sangat terasa buat kita kalau ekosistem ini kacau nih. Wah ini sih, ini rontok semua mata rantai, ini abis nih kita. Jadi putar otak, gimana caranya biar bisa kasih give back ke mereka ya. Plus ditambah kalau buat gue pribadi, kebetulan temen deket gue, itu gue upload di Instagram gue sih. Itu salah satu dokter-dokter awal yang meninggal karena COVID, Dokter Hadio di Rumah Sakit Premier Bintaro. Itu teman kecil gue. Jadi gue since itu gue kayak, waduh, gue harus bikin sesuatu nih karena gue kehilangan teman kecil gue gitu. That's why keluar ide Everybody versus COVID-19 yang 100% kita donasikan ke, waktu itu gue via kitabisa.com. Itu udah berapa? Kitabisa.com. Apa? Udah berapa batch? Tau gue udah beberapa kali produksi. 4.700 piece. Wow, banyak banget. 4.700 piece, alhamdulillah. Jadi sebenarnya jujur itu 100% kita donasiin, tapi ya jujur ya namanya kita niat ya. Tapi gue sedikit cerita aja.
itu karena PO. Jadi PO, jadi supaya kita sumbangannya cepat masuk ke tenaga medis, gue pakai PO tuh. Itu sehari ada 800-700 chat masuk itu. Admin gue sih kelabakan tuh 700. Terus belum tentu beli jadi kan. Ini saya nggak jadi DM. Jadi mungkin bentuk give back si Urban, ya gue kasih effort tim admin gue nih, ada yang sampai sakit. Tapi gue seneng sih bisa kasih paling tidak bentuk kecil ke tenaga medis, dan mungkin nggak tahu gue menginspirasi clothingan yang lain apa enggak. Cuma yang pasti dari situ gue belajar bahwa menariknya walaupun di keadaan susah, orang berlomba-lomba buat memberi. Tuh garis bawah tuh. Itu menarik tuh, karena jujur gue ada sekitar belasan customer, dia nggak mau dikirim bajunya. Bang, gue hamba Tuhan aja udah. Itu serius bajunya lo, kasih aja buat siapa. Iya. Keren banget. Itu buat gue menarik. Jadi mungkin pesan positifnya ya buat teman-teman yang galang dana juga. Di luar sana masih banyak banget yang mau bantu mereka via kita gitu loh. Jadi si Urban juga kemarin cuma perantara lah. Kita mendelegasikan aja. Pahlawan sebenarnya mereka-mereka yang beli produk kita gitu. Itu sih deh kalau dari gue. Keren kok. Bang Abeng gimana Bang Abeng nih? Ini Bang Abeng juga nih. Langsung bikin kolaborasi, auction, jual semua. Iya sebenarnya kan melihat isu-isu di internet lah, di media sosial, ngelihat apa ya, para dokter-dokter ini terus para perawat segala macem yang kayak mereka kayaknya lagi kesulitan banget nih gitu loh. Terus sedangkan pada saat itu kan masker susah, apalah alat APD segala macem. Jadi kita berpikir juga sama teman-teman, karena kebetulan gue mau rilis aplikasi kan tadinya kan. Nah kebetulan kan di aplikasi itu kan ada ya beberapa street artist sama ilustrator yang ikutan kemarin. Jadi gue diskusi sama Mas Haudi, coba deh kita kontakin dulu, kita ajakin teman-teman untuk bikin sepatu, terus kita lelang, mau nggak gitu. Jadi idenya pertama cuman ya gitu dulu, nanya mau apa enggak. Nah gue kontakin satu-satu, gue telepon, ternyata antusias banget nih semuanya. Jadi berdasarkan antusias dari teman-teman juga, dan berdasarkan atas isu-isu yang sedang beredar segala macam, kita sama teman-teman, ya gue ngajak teman-teman buat, ayolah kita bikin sesuatu nih. Intinya dengan cara kita, dengan gaya kita. Akhirnya kita bikin, dan ternyata responnya luar biasa. Dan akhirnya pada saat itu pun gue berpikir sebenarnya selain kita bisa memberikan ini, semoga apa yang udah gue buat ini juga bisa dilihat oleh orang banyak nih, biar teman-teman bisa ngelihat juga. Maksudnya lu ngebantu tuh nggak harus lu ngeluarin duit terus buat ngasih bantuan gitu, enggak, tapi lu apa yang lu bisa lakukan, lu pikirin caranya, gimana caranya tetap bisa lu lakukan dengan cara lu gitu. Jadi sebenarnya itu aja sih, selain gue pengen ngebantu teman-teman juga, ya ngasih tahu teman-teman lu bisa ngebantu dengan cara lu, intinya kayak gitu sih. Ada alasan sendiri nggak Bang, artis-artis yang dipilih itu mereka? Sebenarnya kan teman-teman kan, gue sebenarnya ngajakin beberapa teman-teman lah, cuman emang di aplikasi gue ini kan gue nggak pengen semuanya juga, Bim. Sebenarnya kalau gue mau ajakin semua teman-teman bisa, tapi gue pengen menjadi beberapa kloter lah, gue beberapa session. Jadi nanti juga ada beberapa teman-teman yang emang pertama gue pilih dari beberapa dari graffiti artis. Nanti mungkin rilisan berikutnya gue bakal ngajak teman-teman dari ya digital illustrator atau dari teman-teman komik. Jadi emang gue udah merencanakan beberapa itu sih. Tapi emang karena gue juga anak graffiti, jadi gue pengen awal-awal ini selain dari teman-teman graffiti juga, makanya kan gue ada ajak beberapa ilustrator juga kan, tapi gue pengen membawa graffiti dulu lah, teman-teman graffiti gue ke dalam aplikasi yang gue buat. Itu mereka ngasih ide visualnya ya, terus dikerjain sama NTL. Jadi emang sepatunya kan emang gue bikin harus di Air Force One kan, karena ya tadinya gue pengen bikin di beberapa sepatu, tapi setelah ngerjain 3D-nya, terus ngerjain aplikasinya, emang kalau untuk ngejar tahun ini, nggak bisa gue bikin beberapa sepatu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk bikin di satu sepatu dulu, terus gue juga diskusi sama temen-temen, gimana kalau ngerjainnya di sepatu ini, mau nggak? Terus kayak temen-temen juga pada mau, akhirnya ya udah gitu sih. Temen-temen emang bener-bener nggak ada dibilang harus kayak gimana-gimana, bener-bener dibebasin sih konsepnya. Sepatu tapi berarti udah jadi semua, baik atau masih on proses sepatunya? Udah jadi, udah dikirim semua sepatunya. Udah beres semua? Dikirim. Udah beres semua. Mantap. Bang Said gimana ya Bang Said? Kenapa nih bisa merubah pamerannya jadi auction dan langsung didonasiin?
Iya, karena kan dari awal-awal COVID ini gue ngerasa ini loh kayak teman-teman kayak akhirnya ngejoprak gitu istilahnya kayak, aduh gue mesti ngapain lagi nih kerjaan sepi gitu-gitu kan kayak gitu-gitu. Iya. Gue tanya-tanya terus apalagi yang event ya awal-awal COVID itu event pertama dilarang gitu. Event pertama dilarang, oh berarti orang-orang yang kerjanya di event sekarang lagi susah banget nih. Maksudnya mereka nggak ada kerjaan gitu. Jadi kayak gimana caranya biar biar semuanya normal ya intinya kita harus berkontribusi buat orang banyak kan gitu orang lain kan gitu jadi mereka akan bisa normal lagi gitu jadi ya udah gue mikir gue punya stok dulu gue kan ngumpulin dari abeng segala macam dari anak-anak tuh kayak gue beli 60 papan polos terus gue minta gambarin ke anak-anak dan rencana itu gue buat pameran di Art Hotel sebenarnya. Nah tapi ternyata setelah izin keramaian nggak diperbolehkan kan gue pikir oh ya udah nih gue masih ada punya 60 papan ya udah kenapa nggak gue lelang aja ini buat charity gitu buat waktu itu gue kasihnya ke Kita Bisa buat penyediaan APD kalau nggak salah ya APD buat penyediaan APD gitu nah itu ya gue sih pakai apa yang gue punya aja ya apa yang gue punya apa yang gue bisa gitu dan apa bareng-bareng gue ngerjainnya juga bareng teman-teman dari satu kolektif juga terus bareng sama teman-teman seniman juga gitu jadi kayak oh seru banget nih gitu gue sih mikirnya jadi oh seru banget nih kita bareng-bareng gini gitu kayak apa ya kayak lebih apa ya kayak lebih bersama-sama gitu sih intinya gitu jadi kita komunal banget kita nyelesain masalah bareng-bareng lah gitu gue sih berpikirnya ke arah situ gitu. Mantap. Tapi itu baru batch 1. Enggak yang di Beat This Mess baru batch 1 atau udah semuanya? Enggak, baru cuma 10 papan yang gue lelang, totalnya tuh ada 60 gitu. Jadi gue tetap akan menyelenggarakan pamerannya sih nanti setelah COVID ini selesai gitu. Oke. Jadi pamerannya akan tetap ada, cuman ya tertunda aja. Tapi cara Kamengski untuk berjalan selain si kegiatan papan lelang dan jual pameran itu Kamengski menjalanin untuk survive-nya gimana itu? Kalau Kamengski kan emang dari awal tuh online ya gitu. Jadi dia kuatnya online. Waktu itu Kamengsi tuh bukan orang waktu emang pas berdirinya tuh era-era kemasan toko ya toko retail gitu. Cuman waktu gue mulai kan gue nggak bisa punya toko gitu. Jadi ya udah gue manfaatin apa yang gue bisa. Gue berangkat dari online. Gue jualan cuma dari Facebook lah dulu gitu. Jadi sampai sekarang pun pola itu nggak berubah gitu. Yang gue fokusin ya emang jalur online lah gitu. Karena emang bukan guanya nggak mau punya toko fisik. Cuman emang saat itu nggak bisa gitu. Jadi akhirnya gue fokus ke online ternyata perkembangan internet pesat banget sampai 10 tahun kemudian akhirnya ya udah gue fokus di online aja dan ya yang online sih sekarang kan nggak terlalu terpengaruh ya nggak kayak yang mengandalkan tempat fisik ya maksudnya kita nggak mengandalkan keramaian untuk nyari perputaran uang gitu jadi semua bahkan sekarang dianjurinnya buat online kan jadi kayak ya sebenarnya udah emang basicnya di situ jadi dampaknya juga belum nggak terlalu emang turun sih cuman bisa diakalin kok jadi kayak kita pakai diskon gitu jadi semua all item itu bisa didiskon terus jadi nggak fokus buat nyari keuntungan besar gitu loh jadi nggak fokus buat dapetin margin yang tinggi tapi lebih fokus buat ke perputaran barangnya itu bagus nggak gitu maksudnya udah konstan nggak normal nggak gitu jadi lebih ke kayak gitu sembari ya udah gue bertindak buat apa ya pokoknya tugas Kamengsi itu sebisa mungkin berusaha buat memulihkan ekosistem gitu dengan cara yang kita bisa hal-hal sederhana gitu ya sebisa kita gitu kayak gitu. Guys, gue mau nanya deh. Kan sebenarnya dari tadi gue ngelihat bahwa kita semua di sini punya perspektif yang sama lah gitu bahwa yang kita coba lakukan itu adalah coba mempertahankan ekosistem nih. Mempertahankan dan memperbaiki, mereshape lah gitu, menjadikan supaya ekosistemnya nggak ambruk, ekosistemnya nggak amburadul, semua bisa tetap survive gitu. Pertanyaan gue, yang kayak begini akan jadi seterusnya, menurut kalian ya, bisa jadi seterusnya jadi new normal atau cuman karena kita lagi di fase ini doang sih, bro? Menurut kalian gimana? Siapa nih? Ya, lu dulu deh kok,
Kalau gue bilang sih ini akan sementara karena orang biar gimana merindukan ke mall cuy. Orang merindukan interaksi, iya. Orang merindukan interaksi, orang merindukan bikin konten di luar. Orang mau photoshoot aja susah sekarang. Jadi ini sekarang lo lihat deh negara maju kayak Amerika tuh, Eropa, mana bisa suruh diem di rumah. Jadi ini cuma, kalau gue bilang ini cuma sampai sesaat di saat virus ini beres. Mudah-mudahan beberapa bulan lagi lah, 2-3 bulan lagi. Kalau gue bilang sesaat sih ramalan gue, ini nggak seterusnya begini. Cuma menurut gue hikmahnya kita yang menjalankan ini putar otak 180 derajat, gue yakin balik lagi kita secara core bisnis akan lebih kuat cuy. Karena ini fase yang wah ini wabah men, ini wabah nih. Wabah aja tuh ibaratnya di kitab aja ada tuh wabah penyakit dah. Ini terakhir 100 tahun lalu di Spanyol. Jadi menurut gue buat bisnis siapapun yang bisa keluar dari ini akan lebih kuat. Tapi mengenai gaya cara kita berjualan retail harus bangkit lagi sih tetap orang harus bikin pameran lagi, Said, Abeng itu tetap akan dicari gitu. Saya nggak bisa kebeli tuh untuk berinteraksi ketemu langsung sih menurut gua. Experience ketemu langsungnya itu ya sebenarnya yang dikangenin ya, bro. Iya. Bang Abeng gimana menurut lo, Bang Abeng? Ya sama sih, gue sih berharapnya juga semuanya bisa kembali normal. Tapi kalau melihat dari keadaan saat ini sih mungkin ya the new normal itu mungkin kita bakal sering lihat orang walaupun ini udah beres ya virus, orang tetap pakai masker, pasti ada. Karena ya orang jadi lebih jaga kebersihan itu udah pasti. Jadi menurut gue dampaknya akan positif sih. Jadi orang lebih menjaga kebersihan mereka segala macam, ya orang akan mulai berani lagi untuk nongkrong segala macam, tapi ya mereka mungkin lebih sedikit protect dengan cara pakai masker, atau mereka kemana-mana juga bawa sabun atau hand sanitizer kayak gitu sih. Jadi ya tapi semua ini sih pasti bakal normal, dan gue berharapnya emang normal bro, nggak mau iyalah bro kayak gini pasti semua lah tegang. Bang Said gimana Bang Said? Iya, gue sih berharapnya sama, semua kita juga berharap ini akan normal gitu, maksudnya ya akan kembali seperti semula lah gitu. Tapi yang gue harapin sih kegiatan kolektif yang berbau berbau tenggang rasa gitu-gitu akan tetap ada sih. Gue harap sih akan tetap jalan gitu ya, maksudnya itu hal baik gitu, hal baik kan harus dilanjutkan kayak gitu. Ya itu sih maksud gue, kayak apakah yang kayak tadi Rico bilang gitu, ada ketakutan pegawai takut dipecat sampai akhirnya dia harus merasa gue harus berkontribusi nih sama kantor gue gitu. Nah nanti kalau udah kelar fase ini masih banyak begitu nggak tuh ya kira-kira sih kita cara kerjanya? Kalau bisa kan berarti makin gokil kan, kesempatan makin besar tapi cara bekerjanya makin tight gitu semuanya, saling ngisi gitu. Harusnya bisa ngebuka banyak opportunity sih ya. Iya. Nah sama sama yang gue pengen tahu kayak semangat menjaga ekosistem skenanya tuh bro. Mungkin tadinya pada saat kita belum COVID kita belum segitunya ya, semua kerja, semua saling support selayaknya kita support, harus berpartner, collab dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan benar-benar kayak wah ini nggak mungkin nih kalau gue nggak ngelakuin gini, Abeng nggak bisnis. Kalau gue nggak ngelakuin gini, tukang jahitnya Rico nggak bisnis. Kalau gue nggak ngelakuin gini, tukang sablonnya Said nggak bisa jalan gitu. Nah, menurut lo yang kayak begitu tuh bisa bertahan lebih lama nggak sih, bro? Atau cuman hanya di sini doang nih? Nah, sebenarnya sih kalau poin gue sih ekosistem yang gue maksud tuh lebih luas, kayak orang mungkin mau beli kaos offline ke gue jadi mikir karena kan PSBB. Cuma kalau tukang jahit segala itu malah makin kenceng. Oh itu malah nggak berhenti tuh? Itu malah 2 kali lipat orderan masker. Jadi sedih. Vendor gue bisa bikin APD cuy. Jadi makanya gini, kalau gue bilang ya gue nggak tahu Said sama Abeng, kalau gue kan alhamdulillah bisa bilang 80-15% masih normal sales. Nah itu kan karena si penjahit gue masih bisa kerja, Piki JNE buat nganter-nganter masih bisa. Jadi ekosistem secara produksi si Urban justru makin solid sih. Dek, kalau lo tanya untuk kedepannya, ada nggak ada COVID, tidak terlalu terpengaruh menurut gue. Ekosistem yang sedang gue dan mata rantai gue jalanin ya. Cuma si customer ini yang naik mobil buat berkunjung aja sih, naik motor itu aja. Sisanya gue tidak terlalu berdampak, alhamdulillahnya ya.
Sama kan yang serem ini kok sebenarnya kok ketika kita kayak misalnya kayak gue kan pegawai terus let's say gue masih bisa belanja sekarang nih banyak gitu, tapi mungkin nanti setelah lebaran mulai mikir nih, ini salary gue dipotong nggak ya gitu. Nah kalau salary gue dipotong, menarik. Artinya gue kalau mau belanja kan harus mikir-mikir lagi kan gitu. Nah itu gimana tuh ya supaya bisa tetap menjaga dengan, kan pasti ada pertimbangan ke arah situ kan loh gitu. Kalau tiba-tiba itu terjadi, bisnis bener-bener ini nggak selesai gitu sampai tahun depan, wah amburadul banget bro. Ya gue sih belak-belakan gue untuk pertama kali mungkin dalam sejarah Urban gue kasih diskon di atas 25%. Urban tuh paling kecil diskon 25%. Cuma per hari ini gue udah mulai 30. Mungkin ntar naik. Sama gue bundling juga dengan free masker. Masker gue juga kasih gratis bener. Terus juga nih bulan puasa gue ala-ala bikin sejadah gratis. Keren banget. Iya, jadi bagi takjil dong kok. Bagi takjil. Gorengan. Iya, makanan itu mah buat lo. Iya, tapi bener juga tuh. Jadi intinya bener kata Said, kita nggak muluk-muluk cari margin deh. Yang penting ini gudang storage gue bisa cepet habis, muter bener. Jadi walaupun harus diskon besar, gue nggak masalah. Bener, gue mikirin apa kata lo deh. Sampai kapan nih orang bisa megang duit? Bener kok. Gue juga udah mikir ke situ. Cuma gimana caranya kita sebagai produsen, gue beli sekian, dapetnya banyak loh. Itu sih yang gue putar otak paling itu. Tapi lo memaintain audience lo selain dari marketing gimana tuh kok? Untuk mereka tetap antusias ke Urban-nya terus. Kebetulan gini ya. Kebetulan lo, ya nggak tahu ya. Mungkin Urban kan emang statement kan yang dijual kan. Iya kan, statement yang dijual. Nah, menurut gue momen sekarang itu lagi tepat sih buat kaos. Jadi gue ada beberapa desain jagoan yang emang kata-katanya buat menyemangati mereka. Kayak gitu-gitu. Jadi gue untuk tetap ngejaga si customer gue tetap bisa ngelihat ke gue, ya gue ngeluarin desain yang sekenanya ke mereka sih. Itu gue lebih putar otak situ aja. Terutama di virus COVID. Biasanya gue fokus sama isu perkotaan apa, nah ini gue masuk ke isu sosial nih, itu tantangan menarik sih, gitu. Gitu sih paling Bima. Beng, kalau lu gimana Beng? Lu kan mostly mungkin bisnisnya kalau yang sepemahaman gue selain lu baru lo rilis clothing gitu ya, tapi kan basisnya kan orang ke custom sepatu ke tempat lu Beng. Biasa, iya. Betul. Itu bagaimana Beng? Ceritanya Beng? Nah, ini ceritanya seru nih. Jadi sebenarnya kalau regular order emang menurun. Tapi semenurunnya regular order ya tetap masih ada. Dan itu gue sebenarnya berpikir keras. Dengan kondisi seperti ini masih ada aja orang yang minta gambarin sepatunya gitu loh. Lu mau kemana juga, nggak bakal dipakai juga tuh sepatu. Dan gue nggak ngasih diskon juga. Ya alhamdulillah masih tetap ada, tapi emang turunnya ya lumayan banget. Tapi anak-anak tetap masih bisa gambar, tetap masih bisa kerja. Cuma kan sekarang bisa turun berapa persen, Beng? Reguler itu mungkin 80%. Oh, lumayan ya. Nah, tapi kalau yang corporate tetap jalan. Karena si corporate ini kan mereka juga cari activation online kan, harus ngapain segala macam. Nah, biasanya kerja sama Never Levis ini kita biasanya bikin barang yang untuk di giveaway atau charity segala macam. Jadi kalau sama corporate tetap jalan, tetap aman banget sih. Jadi tetap masih jalan, anak-anak masih bisa gambar. Nah, tapi emang kan ada beberapa waktu yang biasanya padat banget, anak-anak agak senggang sekarang kan. Nah, sebenarnya manfaatin selain untuk istirahat, kita juga di sini bikin beberapa bukan kompetisi namanya, kayak challenge aja sih. Kayak kita kan sekarang tiap hari, tadinya kan catering kan, makanan. Sedangkan sekarang komplek di lockdown, jadi nggak boleh keluar masuk orang. Kecuali kita ngambil barang di depan. Nah, untuk catering ribet. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk segala macam makanan di sini harus masak sendiri. Dan setiap harinya selama 1 minggu kita bagi menjadi 7 tim untuk masak per harinya. Jadi nanti setiap seminggu kita akan nilai masakan siapa yang terbaik, dinilai akan dapat hadiah. Jadi ngasih bonusnya tuh biasanya ngasih kalau gambar terbaik, kalau sekarang enggak. Pokoknya yang bikin masakan untuk buka dan sahur terbaik akan mendapat hadiah. Jadi untuk ngisi waktunya kayak gitu-gitu aja sih, seru-seru. Jadi ngasah-ngasah ya untuk bisa masak lah, atau kita bisa sketching bareng. Jadi ngisi-ngisi waktunya sih harus dipikirin sih biar nggak bosen. Karena kan nggak bisa pada keluar juga dari sini. Dari skill baru deh. Nambah skill baru. Asli. Masak, banyak yang bisa skill masak sekarang.
point of view lu secara personal, ada keresahan tersendiri nggak sih dari internal? Pasti keresahan. Ya sebenarnya yang kita pasti selalu berpikir besok ada order nggak nih gitu kan. Orang ada yang kepikiran nggak sih untuk custom segala macam gitu aja sih. Karena situasi seperti ini kan. Tapi ya ternyata alhamdulillahnya sampai saat ini pun ya masih rame-rame aja sih gitu. Jadi ya tapi kita harus menyiapkan juga beberapa siasat untuk nanti ke depannya lagi kalau misalnya ternyata ini masih panjang, kita harus ngapain lagi dan harus siapin ya cadangan-cadangan rencana lah gitu. Lah, ini dia. Bang Said gimana nih? Iya, kalau gue sih, gue berangkatnya ya, gue berpikirnya walaupun lagi susah kayak gini kan orang-orang, gue juga berpikir gimana caranya kayak si simpel si tukang sablon tetap nyablon, si tukang jahit tetap jahit gitu kan, si tukang pola bikin pola tetap. Jadi ya gue sih berusaha buat gimana caranya mereka tetap bekerja gitu. Jadi yang berhubungan sama gue, yang dekat sama gue sih berusaha biar mereka bisa tetap beroperasi sewajarnya gitu. Tapi untungnya karena banyak yang support ya orang-orang gitu, jadi tetap beli. Jadi kayak wah oke banget ini kita gue tahu sih mereka sebenarnya nggak terlalu membutuhkan gitu. Misalnya mereka nggak terlalu membutuhkan kaos gitu. Cuman rasa ingin support mereka tuh gede. Jadi akhirnya yaudah nih gue beli aja, paling gue cuman 100, misalkan anggaplah kalau di gue mungkin cuma 150.000 gitu ya, cuman mereka beli karena mereka support gitu. Dan akhirnya gue jadi kayak punya tanggung jawab kayak karena gue disupport mereka, gue harus support balik kayak gitu kalau gue bertindaknya. Jadi kayak gue dengan cara gue misalkan kayak kemarin tuh yang lelang papan, terus kayak ngasih bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer, ya itu cara gue buat support mereka balik gitu. Jadi kita nggak kehabisan akal lah gitu. Nah cuman ya yang harus dipikirkan kalau emang misalkan sampai setahun ke depan gitu, ya mau nggak mau kita kan harus bersiasat ulang lagi gitu. Jadi tiap bulan kita harus mikir lagi, ini kita mau ngapain lagi ya sekarang gitu, mau ngapain lagi ya nanti kayak gitu. Ya kurang lebih sama sih sama kayak Abeng gitu, kayak Rico gitu. Mungkin ya kita bisa saling bertukar formula gitu. Kayak misalkan Abeng suka sama Entela suka bagi-bagi giveaway gitu. Ya itu bisa juga kita bikin giveaway sekarang sampai 2 minggu ke depan gitu. Terus misalkan bikin lelang PO COVID gitu yang kayak Rico lakukan gitu, PO kaos. Nah itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi kita sama-sama ibaratnya kayak sama-sama terinspirasi lah gitu. Jadi kayak gue ngeliat si ini, oke juga nih formulanya dipakai gitu. Jadi konten kita bisa nggak habis gitu dengan cara kita ya bareng-bareng gitu. Kalau pada pernah duduk bareng nggak sih mikirin kayak, kita bikin apa lagi kita? Karena sebenarnya gini, ini kagak ada yang tahu nih, seluruh dunia nggak ada yang tahu cara yang terbaik untuk lolos dari ini gimana. Cara yang terbaik buat running bisnis pada saat ini gimana tuh semua nggak ada yang tahu. Semuanya kan trial dan error kan ya. Lo pernah pada duduk bareng nggak sih mikirin bareng-bareng gitu, kita mesti bikin apa lagi, pola apa lagi gitu? Atau kayak tadi Said bilang, masing-masing itu memperhatikan masing-masing dan jadi menginspirasi satu sama lain sebenarnya. Kalau duduk bareng mah nggak mungkin deh, kan lagi duduk bareng begini, duduk bareng Zoom bareng. Iya, Zoom bareng. Zoom bareng. Iya. Ya, paling gue sama teman-teman clothing sih discuss. Ini kita ngapain nih cuy, lagi fase begini apa segala macam. Discuss lah. Itu gue pengen tahu sih, itu kayaknya orang-orang luar pengen tahu juga sih sebenarnya sesama penggerak ini tuh ngobrolan nggak sih gitu. Ngobrol Eko ternyata ya. Ngobrol gue sama geng gue, ngobrol banget. Gue Gucci, gue Louis Vuitton, tuh geng gue tuh. Prada. Kolektor Ferrari itu ya? Kolektor Ferrari. Medanar Hadi. Enggak, jadi karena gue di Bintaro, gue dekat sama Shining Bright, Vian, Kebot. Ada Said juga, ada Filipong, ada Mohan Tanks Insomnia. Jadi ya lumayan sering ngobrol, ada Zoom meeting juga beberapa kali. Kita malah lagi mau collab nih, bikin apa? Benar. Justru situasi ini bikin kita duduk bareng, tuker pikiran mengenai simple deh mungkin lo THR karyawan gimana cuy, kayak gitu. Terus kalau shifting pokoknya banyak diskusi sih yang bisa kita saling sharing, dan emang pada akhirnya ide baru-baru bisa ke explore karena dari diskusi. Gue nggak kepikiran bikin, jujur kayak kemarin mau Tanks Insomnia
bikin sarung. Sarung. Iya, iya. Jadi seru tuh ya kayak gitu-gitu kan. Maksudnya itu mungkin nggak akan terjadi kalau kita nggak ngobrol kali. Gue bikin sejadah, gue kepikiran dia tuh gara-garanya tuh kayak gitu-gitu. Dan yang pasti satu sama lain bisa saling collab sih, bener kata Said, seiring berjalannya waktu ke depan. Tapi kalau feeling gue entah kenapa ya, menurut gue sih akhir tahun ini harusnya udah beres. Nggak nyampe setahun sih. Amin. Menurut gue. Amin. Amin dong. Amin. Jadi kalau menurut gue karena menuju ke situ, jadi sebulan habis Lebaran mungkin yang mau launching apa tuh udah mulai bisa disusun tuh dengan caranya masing-masing kalau menurut gue. Tapi gue ngelakuin Zoom meeting kok sama teman-teman clothing, gue ngelakuin. Iseng aja sebelum buka sejam ngobrol, cuy kita gimana nih cuy, gue ngelakuin. Kalau gue mereka banyak yang ngalamin hal yang sama kok. Maksudnya kesulitan penjualan juga kah atau situasinya baik-baik aja atau gimana kok? Gue kurang lebih sama sih kayak Said, teman-teman clothing tuh rata-rata indie clothing lah ya. Gue indie clothing lah. Itu korannya dari online, Dek. Jadi situasi ini buat kita nggak terlalu terpengaruh signifikan. Berpengaruh, cuma nggak signifikan. Gitu. Jadi masih bisa berjalan di tempat, tapi bener yang lu bilang tadi di pertanyaan keberapa gitu. At the moment kalau orang berhenti ngeluarin duit, itu kita pikirin. Itu yang paling serem soalnya. Itu yang paling serem. Iya, kita lebih mikir kayak gitu. Cuma gue discuss juga kalau kemarin kan sama Gofar tuh di YouTube gue. Lo kalau mikir abisnya kapan lo bisa keriting cuy. Jadi gue prefer, ya gue hati kecil optimis nih 2 atau 3 bulan lagi beres. Tapi gue prefer, anggaplah ini setahun, lo survive gimana? Mindset gue kayak gitu sekarang. Kalau gue, jadi kita harus survive cuy. Udah kita ya dengan cara membagi apa. Tapi anggaplah nih timeline kita mundurin sampai April 2021. Apa nih yang lo mau lakuin sebagai businessman gitu? Walaupun hati kecil gue 3 bulan lagi mungkin udah reda. Tapi kita harus nyiapin timeline ini masih panjang cuy. Lo harus bikin peluru yang banyak deh kalau gue gitu. Kalau gue. Nah, gue jadi menarik ke NTL nih, Bang. Lu kan memang kan kayak ya kan kalau sepatu kan custom sepatu ya gitu. Itu juga pertanyaan juga gitu sampai ada harinya nanti orang-orang wah, udah nggak berani ngeluarin duit lagi dah buat custom sepatu. Lu udah ada action plan buat ngindarin itu, Bang? Sebenarnya sih ya itu dia tuh ketakutan tuh kan karena orang ngapain beli sepatu nih nggak bisa keluar juga gitu kan. Ya makanya sebenarnya kemarin dari jauh-jauh hari emang udah ngerencanakan untuk bikin merchandise. Makanya sekarang emang lagi di-boost banget nih, walaupun nggak sempet kemarin offline launching, ya online launching ini, ya kita mencoba, ya kita punya kenalan di Tokopedia, di segala macam, kita mencoba masuklah lewat teman-teman kita, bikin promo apa yang bisa mereka bantu juga. Karena, apalagi gue kan kalau misalnya abang-abang ini kan clothing-nya udah, siapa yang nggak tahu Kamengski, siapa yang nggak tahu Urban, kalau gue kan baru. Jadi orang ketika ngelihat gue tiba-tiba jualan, apalagi kan gue mencoba sebenarnya setupnya harganya cuma lumayan tinggi kan. Orang nggak bisa ngeliat fisiknya kayak, ini apa nih yang bisa bikin ini mahal gitu kan. Terus dari bahannya nggak bisa ngelihat, dari kualitas sablonan nggak bisa ngelihat. Jadi sebenarnya itu sih PR-nya. Jadi akhirnya gue mencoba untuk mengajak beberapa teman-teman, gue coba minta review, dan kalau emang mereka suka, ya coba bisa di-share gitu. Jadi biar teman-teman masyarakat lain bisa tahu juga kenapa gue bisa jual dengan harga sekian, kenapa clothing gue worth untuk dibeli. Jadi kayak gitu sih. Jadi PR-nya sebenarnya gue mau ngegedein si clothing ini karena untuk jaga-jaga juga kalau misalnya ini masih panjang, karena gue sendiri aja nih nggak kepikiran kayak biasanya gue tiap bulan ada aja beli sepatu. Ini sekarang nggak beli sepatu karena sepatu gue yang kemarin juga belum gue pakai gitu loh. banget. Nggak apa-apa, dipajang aja, Bang, dipajang. Jadi dorong ke rumah gue juga nggak apa, Bang. Asli pas awal COVID sih gue masih mikir, beli sepatu. Pas udah sekarang udah jalan 1 bulan lebih kayak, anjing nggak kepake nih sepatu, kampret. Duit tapi udah menipis gitu kan. Gitu aja sih. Tapi so far si clothing lo gimana, Bang? Alhamdulillah sih. Berapa lama sih clothingnya udah ini? Sebulan. Baru sebulan nih ya? Sebulan ini dan sellingnya cukup bagus. Gitu. Jadi emang cuman mesti tricky sedikit, jadi kayak mesti ada diskon sedikit lah. Sebenarnya kan gue brand baru, tapi udah langsung jor-joran diskon ya gue mikirnya nggak cari untung dulu lah, yang penting muter dulu dan orang notice akan ada brand gue gitu sih.
Betul. Alhamdulillah. Tapi kalau si sepatu mungkin ya dengan adanya, karena kan gue bikin aplikasi ini harganya jauh lebih murah nih daripada lu custom di NTL kan. Jadi si Unreleased ini walaupun by Never Levis emang harganya gue setup lebih murah. Jadi ya gue mencoba untuk berpikir mungkin dengan adanya aplikasi ini, dengan gue sediakannya desain, mempersimpel orang yang tadinya mau custom, dengan desain yang udah ada, dengan harga lebih murah, semoga itu menjadi solusi juga bagi teman-teman yang lain ya. Mungkin hanya sekedar untuk koleksi juga, gitu kan. Karena banyak juga mungkin teman-teman yang beli sepatu kan nggak muluk harus dipakai sebenarnya. Buat dikoleksi lah, untuk momen apa, segala macam, untuk kado, gitu. Mantap. Rencana rilisnya sendiri kapan, Bang? Si aplikasinya, Bang? Sebenarnya nih harusnya kemarin nih 2 minggu lalu nih, tapi ternyata di Google ini ada beberapa kendala lah, jadi mungkin ke pending sampai sekitar 1 bulan lagi lah paling lama, insya Allah. Aplikasinya isinya apa aja, Bang? Jadi ada dua nih, jadi 2 jenis. Satu Ada itu voucher pulsa, Bang. satu itu gue nyediain mungkin puluhan sampai ratusan aset yang lu bisa pilih nih, mau taruh di logonya lah, gitu ya? mau taruh di panel yang mana. Nah, terus Oke. yang kedua ini yang ya Street Artist Edition atau ya beberapa teman-teman yang udah bikin desain yang lu bisa langsung beli gitu. Gitu sih, dan nanti kayak Nike gitu ya? kayak Nike ID gitu ya, Bang? kayak gitu, tapi ini lebih ya gue lebih stylenya lebih graffiti banget sih. Gitu, dan nanti juga gue membuka peluang untuk teman-teman ilustrator atau graffiti artis atau seniman manapun untuk submit desain gitu. Jadi mereka bisa taruh desain, ya nanti lu sekali bikin desain tapi lu punya penghasilan setiap ada order, lu masuk terus ke dalam rekening lu gitu sih. Mantap. Ganteng banget tuh, Bang. Parah ya. Futuristik ya. Futuristik. Oke, guys, sekarang balik lagi ke main ini kita ya gitu. Kemarin teman-teman udah gerak cepet banget ngebantu teman-teman di luar sana gitu. Kira-kira mau ada action yang sama lagi nggak in the next future? Ada plan ke situ lagi nggak? Pasti pengen sih. Mau. Maksudnya apa nih, lelang, auction? Apapun itu, cuman yang kalau lo pertama kan kemarin lo bikin kaos desain COVID yang kemudian dijual, hasilnya didonasiin gitu. Itu kan itu yang bikin kita akhirnya duduk bareng nih hari ini. Karena kalian cepet banget geraknya untuk ke area situ gitu. Nah, ada rencana begitu lagi nggak, abang-abang ganteng nih, ke arah sana lagi? Mau gue cuman belum tentu belum tahu apa pastinya gitu. Makanya gue butuh semedi lagi, gue mau ngapain ya gitu sebenarnya. Apalagi ya gitu. Tapi kalau ngeliat pola-pola yang dijalanin anak-anak ya, kalau ngeliat pola yang dijalanin anak-anak itu boleh banget sih ditiru gitu. Dimodifikasi aja oke banget sih, kayak misalkan Abeng bikin lelang sepatu, terus gue jadi skateboard, mungkin Rico nanti mau lelang bola basket kayak gitu kan bisa aja. Kalau gue yang terdekat itu tadi sama Darbots. Itu ya. Besok. Itu juga didonasiin juga kok. Iya, donasi 100%. Iyalah. Pak Win emang. Sama Om Win, Darbot sama Urban. Ngapain kok? Lo yang warna apa tuh kok? Dapatnya kok? Gue nanti lo lihat deh. Besok ya. Bikin apa? Bikin mainan. Oh, mainan toys. Mainannya Darbot si guritanya. Terus ya udah di respon lagi sama dia. Terus kita lelang deh besok di auction. Gua tutup dalam di mana kok? Apa? Di Urban. Di auctionnya di Urban. Di auctionnya di Urban. Di auctionnya di Urban. Nanti berapa hari? Sehari aja sehari. Oh, besok seharian tuh. Sehari. Kalau menurut gue auction jangan lama-lama sih ya. Kalau menurut gue nggak tahu deh, si Abeng yang lebih berpengalaman mungkin. Auction sehari sih enak sih. Kalau menurut gue. Berapa lama lo, Beng? Jangan lama-lama. Berapa lama, Beng? Kemarin sih cukup lama ya, karena kan kemarin gue banyak kan yang ikutan lelang, maksudnya yang karya yang dilelang banyak, jadi gue setupnya seminggu. Tapi kalau sebenarnya karyanya nggak banyak sih, kalau bisa secepat mungkin sebenarnya. Iya. Gitu. Dan gini, gue setiap lelang itu gue punya list of temen-temen yang itu udah pasti ikutan dimanapun ada lelang. Bayar gitu. Jadi gue biasanya tinggal gue blasting, Mas nih ada lelang. Wah itu biasanya mereka ikutan di mana-mana tuh. VIP customer ya? Iya, mereka tuh, wah mereka bos-bosan ya. Boleh juga tuh. Enak tuh kayak gitu-gitu. Dan mereka pasti sangat antusias. Ada lelang dimanapun mereka ikutin. Ini orangnya nelfon gue nih kebetulan banget.
Nelpon lagi. Suka ikut lelang properti gitu gak? Ya, apa aja sih media gitu. Tapi emang biasanya dia sukanya sih yang ya either itu sneakers atau art, dia biasanya pasti join auction-nya biasanya. Mantap. Gitu. Mantap. Cuma kalau kayak kedepannya kayak gini lagi pastinya mau gitu. Karena sebenarnya gue memprogramkan sih di NTL tuh biasanya ada beberapa kegiatan sosial kita. Kayak yang pernah kita lakuin tuh, kita pernah ngadain workshop untuk seniman jalanan. Bukan seniman jalanan sih, anak pang waktu itu. Jadi gue ngajak beberapa anak pang di kolong, apa tuh namanya tuh ya? Yang di daerah... Jembatan. Iya, kolong jembatan. Gue lupa tuh daerah Tebet. Nah, kolong jembatan Tebet, gue kumpulin tuh anak-anak pang segala macem. Gue ajarin cara nge-custom di tote bag, di sepatu. Dan mereka antusias. Tapi emang kendalanya mereka, kalau gue ngobrol aja nih, kayak nggak nyambung sih ngobrol. Maksudnya apa, dia nanggapnya apa. Jadi emang sebenarnya mereka bisa gambar nih, karena gue perhatiin mereka jago-jago gambarnya, tapi cara mereka berkomunikasi yang itu sebenarnya menjadi kendala. Akhirnya ya kita ngajarin juga cara berkomunikasi segala macam kayak gitu sih. Ini menarik nih, apa namanya, NTL punya program CSR berarti itu Bang ya sebenarnya? Gue Itu juga rutin, ada. Bang? Lu juga ada Gua kok? juga ada. Oh, lu akar jeruji Ada itu ya. Mesti ada itu. Mesti ada itu Lo siap brand. kemana kok? Akar jeruji gue ya. Akar jeruji. Itu udah berapa kali kok baru sekali kemarin itu? Kemarin bareng-bareng itu ya, gue. Iya, jadi gue si Urban collab sama Mas Hari Merdeka tuh ilustrator. Pasti Abang tahu lah ya sama Said ya. Oh, iya. Jadi kan emang dia nasionalis lah. Nah terus ide ini keluar dari dia, kok kita bikin workshop di tempat-tempat yang orang pandang sebelah mata yuk. Contoh, itu Mas Hari Merdeka pernah bikin workshop di rumah sakit jiwa cuy. Itu buat gue pecah sih. Pecah. Nah akhirnya biar gue bisa interaktif lebih banyak, karena gue ada basket, ada breakdance, ada graffiti juga yang mau gue tarik sama teman-teman Garuda juga. Akhirnya gue lirik penjara anak. Kenapa penjara anak? Karena mereka masih berpotensi juga untuk menjadi lebih baik di kedepannya. Gitu. Jadi gue kemarin udah ngelakuin pas Hari Sumpah Pemuda. Sebenarnya kalau nggak ada COVID, gue mau roadshow 4 kota. Wah, keren. Itu udah dapat sponsor kita. Jadi nanti kita memperbaiki fasilitas, bikin lapangan futsal di situ. Gue juga jalan sama Elders Heret. Jadi mereka kan ada montir. Jadi bahwa message-nya gini sih, kenapa penjara anak, bahwa kita nih bisa cari duit loh di era sekarang dari passion yang kita suka. Nggak harus lo kerja di bank, nggak harus lo PNS. That's why gue ada skater juga gue ajak, Fiji juga gue ajak, bahwa ada DJ juga teman-teman dari Trigger, Odek mungkin juga nanti mau bantu. Jadi bahwa hobi lo ini kan kayak gue mungkin core-nya di street culture ya. Jadi teman-teman yang emang di jalanan tuh yang suka tawuran, pasti mereka dikasih workshop soal skate sama basket itu lebih mencerna dibanding ada workshop soal bikin batik. Itu nggak ada. Iya. Itu jadi hal yang menarik. Si Kalapas Tangerang kemarin, di saat gue kemarin itu bilang, Mas, saya belum pernah melihat 200 anak saya nih nyimak workshop yang dikasih tahu Mas. Mungkin karena yang kita share suka dia. Gitu. Nah, metode itu sih yang mau gue kembangin. Itu kemarin dari Sakra Jeruji itu outputnya ada apaan tuh kok? Ada mereka bikin sesuatu kah atau Oh iya. Jadi si Mas Hari bikin pola, terus mereka ngewarnain, nanti kita bikin pamerannya. Pamerannya di situ juga? Enggak dong. Kita pamerannya akan rencananya di mall. Sangar, Bang. Soalnya mereka gue baru tahu mereka tuh kalau perform misalnya akustikan itu boleh keluar dari penjara, Dek. Oh gitu. Boleh. Jadi itu kesempatan mereka sebenarnya ya, bisa buat keluar buat perform bawa-bawa. Ya pokoknya intinya gini sih, dan kita komit contoh si Vian sama Mohan. Di situ ada workshop sablon. Mereka bilang gini, ini yang jago keluar dari sini lo boleh hubungin gue, lo kerja sama gue. Kita kemarin kayak gitu. Jadi bukan sekedar komunikasi satu arah ya. Jadi kita juga kasih harapan buat mereka. Istilahnya nih, udah di lo hidup yang benar, kita tampung nih. Keren. Kayak gitu sih, Dek. Keren. That's why gue ke 4 kota rencananya. Nanti ada Bali, ada Jogja, ada Bandung. Nanti gue bekerja sama dengan local heroes di sana.
Keren kok, keren kok. Di sana Lancar, waktu Bang. lo masuk ke lapas hambatannya ada hambatan nggak kok? Kalau tadi kan si Abeng hambatan komunikasi nih masih anak-anak pang nih. Lo ada hambatan tersendiri nggak sama mereka? Nggak ada sih karena mereka excited banget. Cuma jujur gue kayak ketampar aja sih denger langsung dari mulut mereka kasus-kasusnya apa tuh. Wah kacau men. Gue kayak wah kacau. Jujur itu semua berita yang pernah gue lihat di running text TV ternyata anaknya di situ. Yang pernah udah deh you name it lah. Yang pakai pacul dimasukin alat kelamin, iya itu ada di situ udah ketemu gue basketnya jago cuy. Mau ngomong apa lu? Jadi mereka nyimak, tapi apa ya? Gue lebih kalau ke kendala mereka malah kita yang sempat sedikit grogi. Para mentor yang sempat sedikit grogi karena kayak ada anak paling kalem, kasusnya parah. Terus ada anak tatoan sampai muka gitu. Terus gue tanya, bro itu kasusnya apa tuh? Yang tato paling muka cupu bang, dia kasusnya merkosa, dia nggak berani tuh sama gue, gila. Jadi ada kayak gitu di situ. Tapi penjara anak bersih kok, bersih. Beda sama Cipinang Salemba tuh mereka bersih, lantainya bersih. Jadi gue yakin sih anak-anak itu bisa dijaga dengan baik dan dibina sih di Tangerang ya. Gitu. Jadi tapi kalau untuk kendala komunikasi, malah mereka komunikatif banget. Oh, antusias banget ya mereka nya. Antusias. Seru. Bang Said, kalau Kamengski ada juga beginian ya bang? Ada, gue berharapnya ada gitu. Cuman belum sampai yang sejauh Rico tadi ya, karena itu melibatkan orang banyak banget gitu kan. Ya malah gue kalau bisa mah gue ikutan gitu. Gue juga tertarik buat ikutan malah kalau gue. Wah, boleh. Ya lu nggak ngajak-ngajak gue lu Rico kemarin, parah lu, lupa lu ya. Jadi gini. Jadi ini biar nggak miskom nih teman-teman nih. Jadi di pilot project kita itu si mentor malah keluar duit. Iyalah kan mentornya pada banyak duit. Amin. Amin. Gue mungkin sama kayak Abeng, maksudnya parsial. Ini nanti teman-teman yang ini nanti gantian gitu. Jadi kayak si Vigi tuh dia kasih papan skate 10, si Mohan kasih tempat sablon 3. Gue ngasih bola basket berapa, 5 gitu kan. Kalau mungkin baru gue ajak udah, nanti lo kasih kaosnya 100 kan mungkin. Ya kalau udah ngajak buat brandingnya lo, gue yang keluar. tapi berikut emang gue mau muterin teman-teman clothing sih. Mungkin nanti Abeng juga gue ajak karena gue ada hal menarik. Gue kemarin ngobrol sama Tirta. Jadi si dokter Tirta itu ternyata punya karyawan 20%-nya di Jawa, itu ex-napi. Ex-napi, nah kan kalau dikawinin sama custom-nya si Abeng, masuk tuh. Jadi dia, jadi ada unsur sepatu memang yang gue mau masukin di akar jurudi di roadshow berikut. Nah itu bisa lebih muter nanti memang bidangnya. Minta Abeng ini custom nasib kita gitu. Nasib? Iya benar. Custom nasib kita jadi lebih keren gitu. Langsung di auction bilang sama yang tadi itu yang mau ikut. Tapi yang paling berkesan Bima, buat Bima nih lo boleh tanya Budi deh. Ya. Di sini bidang yang paling ambigu itu graffiti. Apakah mungkin kita ngajarin graffiti sama anak lapas yang notabene sebenarnya itu abu-abu kan? Ternyata itu semua sampai kalapasnya. Mas tolong graffitiin kantor saya. Pecah banget. Pecah, itu lo boleh lihat di YouTube gue. Jadi gue senang. Jadi sih kan buka pintu buat teman-teman di graffiti bahwa ternyata ini juga bisa menjadi ide kreatif dan enak juga dipandang. Itu jadi gue senang sih bisa menciptakan pandangan baru buat sebuah institusi gitu sih Bim. Itu seru tuh. Tapi yang emang setujunya gue yang semua temen yang lo ajak kemarin tuh energinya youth banget gitu. Jadi orang ngeliatnya spiritnya, wah lo produktif, lo positif banget. Dan orang-orang yang di sana jadinya makin, wah lo ada waktu, ada kesempatan, dikasih kesempatan kayak gitu, dimakan seadanya pasti. Iya. Nah makanya mudah-mudahan sih roadshow nanti nih gue bisa melibatkan lebih banyak teman-teman. Kayak Abeng, Said, pasti gue ajak sih. Pasti. Kita standby, kasih kuat. Siap. Ya, Kasih. Opa Media juga dong, media partner nih berarti. Ayo dong. Kita tertarik banget kita kalau yang bergerak gini, insya Allah bisa bantu deh. Ya.
Oke guys, ini udah sejam. Seru banget ngobrolannya. Yang Nah, bener. mungkin kita udah kita udah mau closing. Gue boleh minta input dari kalian nggak buat teman-teman di luar sana? Sebaiknya di era COVID ini gimana sih cara saling support satu sama lainnya atau cara saling menjaga satu sama lain gitu? Berat ya, nggak sih? Iya. Jadi kayak orang tua. Nggak apa-apa. Gue nih. Boleh. Iya, sikat deh. Paling aja sih. Berbicara tentang ini aja sih gue. Karena hoax ini kan makin banyak. Jadi paling sama teman-teman, ketika ada berita jangan gampang percaya. Cari dulu itu sumbernya dari mana dan pastikan itu emang maksudnya berawal atau dari sumber yang emang benar-benar terpercaya. Jadi jangan sembarangan untuk nge-share berita lah tentang COVID ini atau tentang apapun, karena itu sebenarnya yang gue perhatikan dalam beberapa tahun ini yang menjadi perpecah belahan bangsa kita sih. Jadi karena berdasarkan info yang nggak jelas, akhirnya itu ya kita satu sama lain ada yang jadi berantem, ada yang jadi musuhan, satu keluarga jadi saling nggak suka. Jadi menurut gue dimulai dari situ sih, dimulai dari berita yang nggak bener. Coba ya kurang-kurangin lo nge-share yang berita yang masih belum jelas itu sumbernya dari mana. Kayak gitu sih. Cuman kalau untuk mengisi waktu selama COVID ini sih, kalau bisa lu melakukan hal-hal positif lah. Lu emang lu suka gambar ya, lu gambar aja udah banyak. Jadi manfaatkan waktu ini. Ya mungkin kayak Om Riko tadi dia bilang, jadi lebih sering workout kayak gitu kan. Jadi itu kan sebenarnya positif. Jadi lu lagi banyak waktu yang bisa lu lakukan hal positif untuk diri lu, ya kerjain aja gitu. Jangan mengeluh sih intinya gitu. Dan manfaatkan waktu yang tadinya mungkin, cobalah hargai diri lu sendiri yang mungkin tadinya lu selama seharian lu kerja bisa sampai 20 jam, tidur cuma 4 jam, sekarang waktu istirahat lu banyak, ya lu pakai waktu untuk istirahat gitu. Jangan lupa sayang sama diri lu juga gitu. Halus. Bang Said, ganteng. Gimana? Apa ya? Apa sih lo tadi nanya apa? Nanya aja, tips and trick di fase COVID ini ada baiknya kita pada ngapain sih gitu. Kalau gue sih berharapnya ya kita semua sih bisa tetap produktif ya gitu. Maksudnya ya jangan jadi halangan buat kita jadi gue nyerah deh, gue nggak ngerti lagi bagaimana. Enggak, kita bisa bareng-bareng gitu. Kalau menurut gue kita bisa ngelakuin apa gitu. Ya siasatnya mereka kita gimana lah gitu intinya sih kita nggak boleh nyerah ya, kayak ya lakuin apa yang bisa kita lakuin aja gitu. Yang lebih beruntung support yang kurang beruntung juga jangan stop mengeluh, jangan stop bekerja, jangan stop berpikir gitu ya. Tetap ya semua kita harus tetap bergerak lah. Dan kan manusia dibekali kemampuan adaptasi yang paling bagus ya di antara semua makhluk. Jadi gue percaya kita semua bisa bertahan. Amin. Ini dewasa baru nih Bang. Bapak. Gue udah jadi bapak. Itu apa ya? Apa keren. Tumben. Bang Riko, gimana Bang Riko? Tips and trick agar tetap waras nih selama COVID. Iya sih, sama kayak saya sama Abeng. Ya, gue yakin kalian juga harus beda dong. Ayo dong. jadi kalau menurut gue yakin, gue entah kenapa nih grup SMA gue hidup lagi, grup kuliah chat gue, grup WhatsApp komplek lah apapun tuh hidup lagi, dan di situ selalu ada topik untuk saling membantu. Jadi menurut gue kayak di rumah gue ini kayak ada ini mau satpam mau bagi-bagiin ini, nanti kita ada jam-jam shift untuk apa segala macam. Itu kan nggak pernah dilakuin kalau nggak ada COVID. Nah, gue lebih tertarik untuk terlibat lebih dalam yang kayak gitu-gitunya, karena momen silaturahmi menurut gue justru alhamdulillahnya di fase ini makin kental, Dek. Alhamdulillah. Jadi saran gue ada buat teman-teman yang lagi kurang beruntung, yang mungkin dinonaktifkan segala macam, mungkin cari kesibukannya bisa dengan seperti itu tuh. Coba lu berinteraksi dengan grup-grup SMA lu, kuliah, teman-teman lama, ngobrolin hal-hal yang positif. Gue yakin mungkin ada yang bisa lo lakuin. Jadi lo nggak stuck di rumah dan stres dan lain-lain sih gitu. Cari opportunity terus ya Bang. Yoi. Cakep. Bang Bima, ada yang mau ditambahin lagi nggak buat abang-abang ganteng kita? Ada yang mau kalian shout out nggak? Support. Kalau gue sih shout out buat yang pasti ya, buat tenaga medis. Ya, gue jujur, temen gue dokter kerja di daerah Pondok Aren itu sampai di ketik ini, setahu gue dia masih APD-nya dari jas hujan cuy.
Aduh. Oh, gokil. Itu gua sampai merinding sih. Maksudnya gue mau shout out buat tenaga medis di Indonesia, para pekerja harian, Gojek online, kuli proyek, semua tuh mereka yang hidup sehari harus kerja biar bisa makan. Gue shout out buat mereka, lo pahlawan sesungguhnya sih. Semoga lo tetap bisa kuat, kalian bisa kuat, dan kita bisa hidup normal lagi seperti itu. Amin. Kalau gua. Amin. Amin. Udah closingnya udah bagus tuh. Cakep.